Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mengkaji filosofi dan konsep inovasi pembelajaran. Kelompok 1, Faradina Duroh, Adinda Febi, Fitria Nur Mahmuda, Siti Nur Aida, Ananda Pramita, dan Devanti Triswardani. Baik, pengertian inovasi pendidikan. Inovasi umumnya diterjemahkan sebagai sesuatu yang baru. Pendidikan sendiri merupakan suatu sistem. Inovasi pendidikan merupakan suatu proses tambahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi inovasi pendidikan merupakan gagasan dan langkah yang harus diperhatikan sebagai suatu hal yang baru dalam pemecahan masalah maupun usaha untuk mencapai dari tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah alasan mengapa harus ada inovasi pendidikan. Yang pertama adalah pembaruan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap salah pendidikan. Majunya teknologi komunikasi sekarang ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan di bidang lain, termasuk dalam dunia pendidikan. Alasan yang kedua adalah inovasi pendidikan ini sebagai wujud upaya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama adalah guru, siswa, kemudian kurikulum, fasilitas, dan lingkup sosial masyarakat. Inovasi yang dapat dilakukan oleh guru yang pertama yaitu merancang model pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah kurikulum. Tanpa adanya kurikulum, inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Dan kemudian fasilitas. Fasilitas perlu diperhatikan, misalnya adanya ketersediaan gedung sekolah, meja, kursi, dan alat-alat untuk sekolah lainnya. Kemudian yang terakhir, lingkup sosial masyarakat. Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak akan terlibat dalam pendidikan. Nah, penerapan proses pembelajaran inovatif ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu yang berbunyi bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, selanjutnya adalah inovasi kegiatan pembelajaran IPA. Ada 5. Yang pertama mendengarkan, yang kedua adalah membuktikan atau menyelaraskan, yang ketiga melakukan sesi tanya jawab, yang keempat mencatat atau merangkum, dan yang terakhir adalah mempresentasikan. Selanjutnya model-model pembelajaran. Itu yang pertama ada model pembelajaran inquiry. Meliputi sikap, proses, produk, dan aplikasi. Sikap dari model ini menghasilkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk sosial, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Kemudian prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, atau percobaan evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Kemudian produk yang dihasilkan dari model ini berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Dan aplikasinya ada pada penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya ada metode pembelajaran kontekstual IPA.
Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dalam meningkatkan kemampuan diri dengan mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan mengaitkannya dengan kehidupan di dunia nyata. Dan prinsip pembelajaran kontekstual itu ada 7. Yang pertama adalah konstruktivisme, kemudian yang kedua menemukan, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang terakhir penilaian sebenarnya. Kemudian ada model pembelajaran tematik IPA. Nah, pembelajaran ini harus diarahkan ke student center atau berpusat kepada siswa. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran itu disesuaikan dengan perkembangan dan kecenderungan anak usia dini. Biasanya tentang usianya itu dari umur 0 sampai 8 tahun. Kemudian yang ketiga itu penggabungan berbagai perspektif dan kajian interdisipliner dalam memahami suatu tema tertentu. Kemudian yang keempat, pendekatan tematik mendorong peserta didik memahami wacana aktual dan kontekstual. Dan yang terakhir, pendekatan tematik menuntut penerapan metodologi pembelajaran yang bervariasi. Kemudian model pembelajaran inovatif, kreatif, produktif IPA. Yang pertama yaitu keterlibatan peserta didik secara intelektual dan emosional dalam pembelajaran. Yang kedua, menemukan dan mengkonstruksi sendiri konsep yang sedang dikaji melalui penafsiran yang dilakukan dengan berbagai cara. Yang terakhir, diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas bersama yang dilakukan dalam kegiatan eksplorasi atau pengamatan. Model pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Yang pertama yaitu bahwa pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan untuk pengulangan. Yang ketiga, menyesuaikan antara proses menggali pengetahuan dan praktek dalam pembelajaran. Yang keempat, guru maupun siswa diwajibkan menghasilkan pertanyaan atau masalah baru dan pendekatan baru. Yang kelima, dilakukan pemberian umpan balik secara langsung di akhir pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran menggunakan diskusi kelompok kecil atau kooperatif. Yang ketujuh, aktivitas dalam pembelajaran melibatkan tugas-tugas yang menantang atau memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dari biasanya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya bertanya ya. Silakan, Adam. Apa? Silahkan. Ya, dari metode-metode yang dipaparkan tadi, menurut kalian yang paling efektif untuk pembelajaran IPA itu yang mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan. Saya mau tanya, menurut kalian model pembelajaran apa yang cocok untuk peserta didik yang introvert? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, satu lagi. Tadi di pembelajaran tematik itu ada yang pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, sedangkan kebanyakan di SD dan SMP itu masih berpusat pada guru. Bagaimana cara Anda agar siswa tetap dapat memahami materi meskipun berpusat pada siswa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami bahas sebentar ya. Baik, menurut kami akan menjawab pertanyaan dari Adam dulu. Yang pertama, model pembelajaran apa yang paling efektif dalam pembelajaran IPA? Menurut kami, model yang paling efektif adalah model pembelajaran konstekstual. Karena dalam model pembelajaran konstekstual, peserta didik diajak untuk mengkonstruksi, kemudian menemukan, kemudian bertanya, hingga mendapat penilaian yang sebenarnya itu apa. Tambahan dari saya ya. Nah, dari model pembelajaran kontekstual itu juga anak itu bisa melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan
mengembangkan satu kelompoknya itu. Jadi siswa itu dapat bekerja sama dengan teman dalam proses belajar. Kemudian guru itu membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok dan membantu siswa memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi. Seperti itu. Dapat dipahami, Adam? Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu, menurut kalian, model pembelajaran apa yang paling cocok untuk peserta didik yang introvert? Menurut kami, introvert itu harus diajak untuk bersosialisasi. Jadi, yang paling tepat menurut kami itu adalah pembelajaran yang konstekstual juga. Silakan dari kelompok saya mungkin ada yang mau ditambahkan. Tambahan dari saya, jika dia memang seorang yang benar-benar introvert yang tidak mau terbuka, penggunaan metode yang lebih baik itu menurut saya metode ceramah atau metode konvensional, yang kemungkinan besar itu akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar pada siswa introvert. Jadi guru yang ceramah. Jadi selain introvert harus beradaptasi, guru harus melakukan metode ceramah. Terima kasih. Mbak Dita, pertanyaannya itu pembelajaran mana sih? Mana pertanyaannya? Tadi pertanyaannya, model pembelajaran tematik berpusat di siswa. Nah, sedangkan di SD kebanyakan masih berpusat pada guru. Bagaimana menurut Anda agar siswa masih dapat mengerti meskipun berpusat di siswa? Di sini nih dari manfaat model pembelajaran tematik itu ya, itu yang pertama itu siswa itu mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Jadi meskipun berpusat pada siswa, itu siswanya itu diajak untuk berpusat pada suatu tema tertentu. Kemudian yang kedua itu, siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran dalam tema yang sama. Jadi di pelajaran tematik itu kan menggabungkan tidak cuma satu itu materi pelajaran. Kemudian yang ketiga itu pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Jadi meskipun berpusat pada siswa, itu pemahaman materinya lebih mendalam seperti itu. Kemudian keempat itu kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Kemudian yang kelima, siswa dapat lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena siswa itu lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Seperti itu. Bagaimana? Apakah ada sambungan? Baik, sudah cukup. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.